Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada malam ini adalah tentang bersiul dan bertepuk tangan di masjid. Boleh enggak bertepuk tangan di masjid? Segala hal yang tidak baik harus kita hindari dari masjid, termasuk sikap dan tingkah laku kita. Jangan bersikap, bertingkah laku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan misi masjid. Nah, salah satu perilaku buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah adalah bersiul dan bertepuk tangan di masjid. Karenanya hal ini tidak dibolehkan. Al-Wahidi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, dahulu mereka bertawaf di Ka'bah sambil bersiul dan bertepuk tangan. Orang-orang jahiliyah itu juga dulunya mereka bertawaf di sekitar Ka'bah. Cuma mereka itu kalau bertawaf enggak berpakaian, telanjang. Yang laki, yang perempuan. Lalu mereka juga suka bertepuk tangan, bersiul-siul ketika bertawaf. Sementara Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id, ia berkata, orang Quraisy dulu membarengi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tawaf dengan tujuan mengejek beliau dan bersiul serta bertepuk tangan. Nabi tawaf, mereka juga tawaf. Cuma mereka bertawaf untuk mengejek Nabi, sambil bertepuk tangan, sambil bersiul-siul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surat Al-Anfal ayat 34-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lahum alla yu'azzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Orang-orang kafir Quraisy dulu menghalangi kaum muslimin mendatangi Masjidil Haram, yaitu
ketika Nabi dan para sahabat mau menunaikan ibadah umroh. Dari Madinah udah berangkat. Sampai di satu daerah namanya Hudaybiyah, mereka halangi, kalian tidak boleh memasuki Mekah. Kami ke Mekah ini bukan mau perang, tapi mau ibadat. Lihat pakaian yang sudah kami kenakan, sudah berpakai pakaian ihram. Meskipun mau ibadat tetap nggak boleh. Tapi kalau sekarang pemerintah Arab Saudi tidak membolehkan orang dari berbagai negara untuk ibadah umroh, bukan berarti maksudnya menghalangi orang beribadah di Masjidil Haram. Nah, ini konteksnya konteks corona kan gitu. Sehingga orang yang mau berangkat umroh batal lagi gitu. Maka dilakukanlah perundingan. Dari perundingan itu lahirlah perjanjian. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Di antara isinya ibadah umrohnya nanti aja tahun depan. Sekarang pulang lagi ke Madinah. Tentu para sahabat kecewa. Tapi itulah namanya perjanjian, harus dihormati. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang kafir Quraisy sebenarnya tidak berhak menguasai Masjidil Haram. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kalau mereka kan tidak bertakwa. Makanya orang kalau jadi pengurus masjid itu orang yang bertakwa. Jangan yang tidak bertakwa jadi pengurus masjid. Akhirnya apa? Nggak jadi teladan yang baik. Nah, kan kalau orang bertakwa, kalau dia soleh, dia rajin ke masjid. Pengurusnya nggak rajin ke masjid. Ada nggak pengurus yang tidak ke masjid? Nah, itu begitu. Jadi orang yang jadi pengurus masjid itu harusnya orang soleh, orang yang bertakwa. Jangan orang belum insaf jadi pengurus masjid. Justru kita jadiin dia pengurus masjid, Pak Ustadz, biar supaya dia insaf. Lah kalau dia insaf, kalau enggak, premanisme dibawa ke masjid. Salah satu ciri premanisme itu kalau urusan keuangan tidak transparan. Bapak kalau bayar parkir sama preman ada karcisnya nggak? Nggak ada. Nah itu begitu. Sehingga kadang-kadang ada pengurus masjid kalau ditanya masalah keuangan galakan dia, marah dia. Nggak percaya amat sama saya. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Cuma bersiul dan bertepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Pak Quraisy Shihab di dalam tafsirnya menjelaskan kaum musyrik seperti diriwayatkan oleh berbagai sumber, antara lain oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas, apabila berada di Masjidil Haram mereka bersiul dan bertepuk tangan, bahkan bertawaf dalam keadaan tanpa busana. Mereka juga berteriak-teriak dan bernyanyi bila mendengar Nabi membaca Al-Quran. Kan di dalam sholat juga ada baca Quran. Ketika Nabi membaca Quran,
Atau waktu tawaf juga membaca Quran, sa'i membaca Quran misalnya. Mereka justru berteriak-teriak dan bernyanyi dengan tujuan mengganggu konsentrasi dan menghalangi orang lain mendengar bacaan beliau, biar supaya apa yang dibaca oleh Nabi orang nggak dengar, yang lain nggak dengar. Dengan kata lain, dia bikin berisik gitu, dia mengganggu. Ini sungguh bertentangan dengan kehormatan masjid. Siulan dan tepuk tangan yang mereka lakukan bergema di ruangan kosong masjid. Nah, begitu orang-orang kafir mengganggu. Maka pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah, pertama, beribadah di masjid membutuhkan suasana hening dan tenang agar tercipta kehusuan. Nah, jadi bangun suasana hening di masjid, jangan gaduh. Terus ada orang nanya, bagaimana Pak Ustadz kalau anak-anak berisik? Nah, anak-anak berisik, bikin gaduh. Ya kalau anak-anak dibina, diarahkan, jangan diusir, jangan dimarah-marah. Ini kadang-kadang anak-anak berisik, si bapak malah marah-marah, ngomel lagi, suaranya keras. Yang itu lagi sholat, yang ini ngomel dengan suara keras. Apalagi sampai tuh anak-anak dibilang, wah, dasar setan semua nih. Waduh. Yang lagi sholat dengar gak tuh? Masa di masjid ngomong begitu? Ya, kalau mereka berisik, gaduh, dipandu. Soalnya anak-anak kan belum tahu adabnya, belum tahu ketentuan-ketentuannya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kalau kita sedang membaca Al-Quran dengan suara keras, kita bawa Quran, ambil Quran yang ada di masjid, atau lewat HP kita baca, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Di sebelah kita ada orang sholat sunat misalnya, kita terus saja baca dengan suara keras. Ini juga sebenarnya mengganggu. Baca Quran itu mengganggu. Mestinya baca Qurannya jangan keras-keras, biar supaya tidak mengganggu yang sedang sholat. Tuh, yang baca Quran saja itu bisa mengganggu, apalagi ngobrol. Gitu. Ini kadang-kadang orang lagi sholat, situ ngobrol, suaranya keras. Didengar nggak sama yang lagi sholat? Didengar. Udah gitu ngobrolnya yang lucu-lucu lagi. Yang lucu-lucu, pada ketawa. Yang lagi sholat ngikut ketawa. Lu lagi sholat ketawa lu. Lu sih ngomongnya pada lucu. Lagi sholat jangan begitu. Jadi yang baca Quran saja jangan, suaranya keras, apalagi ngobrol.